Yesus kita akan kuat, bersama Yesus kita akan menang. Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dialah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Puji nama Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita mau terus mengagungkan nama Tuhan, kita terus memuji nama Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah menjadi tempat perlindungan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali bangkit berdiri Bapak Ibu dengan semangat katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Haleluya. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Yesus Tuhan, Dialah Allah penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang berkali-kali menolong kita, Dia yang berkali-kali mengangkat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, meskipun Engkau tak menolongku, namun aku tahu Tuhan, Engkau pelindung dalam hidupku Tuhan. Engkau yang berkali-kali mengangkat saat ku jatuh. Engkau yang tidak membiarkan aku tergeletak. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging
banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sebanyak kali-kali menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu memimpin kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami mau terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau terus setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tubuh jiwa roh kami mau persembahkan kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bila pada pagi hari ini kami lagi boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Itulah biarlah Tuhan kami seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami benar-benar datang mencari Engkau ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya, kami yakin hanya Engkau lah Tuhan menjadi juru selamat kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati
Bapak Ibu, lagu ini adalah kesaksian hidup saya. Saya kalau menyanyikan lagu ini, saya mengingat betapa banyak pertolongan Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong. Sungguh Tuhan yang kita sembah itu Allah yang mengasihi setiap kita. Saya mau saksikan Bapak Ibu, setahun setelah suami saya meninggal, saya terdiagnosa kanker. Ada banyak hari-hari yang harus saya lalui. Ada banyak kemoterapi yang harus saya lewati. Saya bersyukur sama Tuhan, di dalam kelemahan saya, di dalam ketidakmampuan saya, Tuhan pakai teman-teman saya yang hari ini juga hadir bersama dengan saya, dengan kita. Saya bisa lewati setiap proses. Saya percaya Bapak Ibu bukan hanya kanker, tapi mungkin Bapak Ibu juga kita bisa melewati badai-badai dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kala Tuhan bawa kita melewati lembah kekelaman. Kadang Tuhan bawa kita masuk di dalam masa-masa ujian. Hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mau dan ingin menolong setiap kita. Hari ini saya percaya dan ingin menyaksikan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Tuhan punya kehendak nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Saya mengajak kita semua menyanyi. Dengan hati-hati yang bersyukur kita mau katakan, di ujung sana kita akan melihat pelangi kasih Tuhan. Kita hari ini tidak ngerti. Saya pun tidak mengerti. Kalau saya ada di sini sampai hari ini semua karena Tuhan. Kalau saya bisa melewati, Bapak Ibu juga pasti bisa melewati. Saya mau percaya dan saya mau percaya kita semua Tuhan mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Aku ada hari ini. Katakan, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
Terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya yang luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap kita juga punya kesaksian bagaimana kasih Tuhan itu seperti pelangi. Dan kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, kita semua percaya itu karena kemurahan Tuhan. Ya, bersyukur sekali pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial, orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Perkenalkan, nama saya Freddy Kosasi, istri saya 1, anak saya 3, menantu 3, cucu saya 8, Pak Beni. Puji Tuhan. Saya pengusaha restoran di Bandung, restoran Pandanwangi. Kalau Bapak Saudara mungkin kalau ke Bandung boleh sempat mampir. Kata orang restoran Sunda terbaik katanya di kota Bandung. Boleh cicipi masakan yang dibuat oleh istri sendiri. Nah, istri sendiri ini, Lucy ini dia yang bikin semua menu-menunya. Nah, puji Tuhan karena talenta dari Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini berjalan bersama Tuhan. Saya yakin percaya ketika ada di dalam pikiran kita semua bagaimana asiknya berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti saudara, jangankan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan pacar juga asik. Berjalan dengan suami, berjalan dengan istri pun asik. Terlebih ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa. Nah, sebelum masuk di dalam firman Tuhan, saya ada satu kesaksian betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita, sekalipun kami semua berjalan di dalam lembah kekelaman. 10 bulan yang lalu tepatnya saya punya kerinduan untuk membawa kawan-kawan saya untuk pergi ke Holy Land. Saya sudah pernah 1 kali, ada beberapa kawan saya belum pernah. Maka dari kerinduan itulah terkumpul 41 orang. Singkat cerita tanggal 28 Februari kami semua tiba di kota Dubai. Setengah 6 pagi, setengah 7 pagi kami keluar, kami city tour di kota Dubai selama kurang lebih 5 jam. Rencana kami setengah 3 sore kami akan berangkat ke Jordan, ke kota aman untuk memulai tur Holy Land. Singkat cerita ketika kami datang di bandara jam 1, tiba-tiba pesawat kami di-delay. Harus jam 10 malam. Sebagian besar yang datang dari Bandung itu kelelahan betul. Karena dari Bandung berangkat jam 11 siang sehari sebelumnya. Singkat cerita, tour leader minta dispensasi untuk kami boleh beristirahat. Diberilah kami penginapan satu hotel di dekat bandara. Singkat cerita, kami istirahat di bandara, di hotel. Tiba-tiba berapa jam kemudian kami dapat berita yang betul-betul berita yang tidak enak. Pesawat kami bukan saja di-delay, tapi di-cancel karena terjadi peperangan besar. Kota yang kami mau tuju baik Israel, baik Aman sedang mengalami serangan rudal dari Iran. Wow. Seketika itu suasana berubah. Suasana itu mencekam karena baru kali pertama kami berhadapan dengan yang namanya peperangan. Sebagian orang tidak bisa menguasai diri, kebingungan, marah, bersungut-sungut. Dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu hari esok itu seperti apa. Apakah kami bisa kembali ke Indonesia? Apakah kita mungkin mati di sana? Kita nggak tahu. Apakah kita bisa meneruskan perjalanan kita ke Holy Land?
tidak tahu. Betul Bapak Saudara, jam 2 pagi handphone saya berdering, suaranya aneh. Belum pernah handphone saya berbunyi seperti itu. Ternyata handphone istri pun sama suara deringnya. Ketika saya buka, di situ ada peringatan dari pemerintah Dubai bahwa ada serangan rudal. Kami dianjurkan jangan keluar gedung, menghindari jendela. Wow, saudara, rasa ketakutan itu tiba-tiba muncul. Jika cerita, kami semua turun semua ke lobi penuh semua orang. Yang teriak-teriak, yang nangis, yang berdoa, yang marah-marah, komplit. Akhirnya manajer hotel menenangkan. Katanya, Bapak Saudara, tenangkan diri, ikutin anjuran pemerintah. Kami di Timur Tengah itu biasa. Dalam hati saya, kamu biasa, saya nggak biasa. Ya, apa di tengah kegalauan, di tengah suasana yang chaos. Akhirnya saya sebagai ketua rombongan, saya bilang istirahat. Sekarang istirahat, berdoa, tidur. Kita serahkan semuanya ke Tuhan. Jam 7 pagi betul-betul terjadi serangan rudal. Tiba-tiba bunyi suara dentuman bom. Wah, keras. Wah, seketika itu di grup ramai. Kamu dengar? Betul ya, ada suara bom, ada suara. Ya, ada. Ternyata rudal itu nyasar di dekat bandara. Kurang lebih 3 kilometer. Waduh, kewas lagi. Turun, kita breakfast semua, makan, kita bahas. Disitulah kesempatan saya berbicara. Bapak Saudara percaya nggak kalau hari ini saya bilang kepada mereka. Kalau kita ada di kota Dubai, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya jelas. Ya, sebelum kita berangkat, kita sudah sama-sama berdoa. Minta pertolongan, minta tuntunan Tuhan. Karena kita tahu ya, tanpa pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, sia-sialah perjalanan kita. Dan saya tegaskan kepada rombongan, perjalanan kita bukan wisata biasa, tapi wisata rohani. Maka persiapkan diri sebaik-baik mungkin. Nah, saya katakan, kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua percaya? Percaya. Ya, saya katakan, berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya berjalan secara fisik. Ketika mungkin kita ada di jalan di larut malam, ada Tuhan di pinggir kita, enggak salah, saudara. Ketika kita terjatuh, ada tangan Tuhan yang menolong kita, enggak salah. Tapi saya pastikan berjalan bersama dengan Tuhan harus berjalan bersama dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa berkata, oh saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita abaikan firman Tuhan. Omong kosong. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya katakan, hari ke depan kita nggak tahu di kota Dubai itu seperti apa. Tapi kalau hari ini kita pastikan berjalan bersama dengan firman Tuhan, berarti kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada kepastian. Ya, ada kemenangan, ada kekuatan, ada keberhasilan. Tapi kuncinya firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan. Ketika itu saya bagikan firman Tuhan tentang 5 ciri hidup orang Kristen. 5 ciri anak-anak Tuhan. Nah, itu yang kita perlukan. Saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari perikop ini judulnya adalah hidup orang Kristen. Ada 5 ciri. Di ayat yang pertama ini, ayat yang ke-7, kita dapatkan 2 ciri hidup orang Kristen. Di situ dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada 2 ciri. Yang pertama, penguasaan
diri. Penguasaan diri ini penting, saudara. Kapankah penguasaan diri itu kita perlukan? Justru ketika hidup kita ada masalah, ketika hidup kita ada tekanan, baik di dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, sakit penyakit, yang dibutuhkan adalah penguasaan diri. Lalu ketika kita menguasai diri, kita dapat apa? Lagi-lagi firman Tuhan itu yang menegaskan. Bagaimana di dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya seseorang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi seorang pahlawan. Melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya orang yang bisa menguasai diri itu punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Dan itulah yang menguntungkan untuk kita semua. Pertanyaannya, apakah kita bisa menguasai diri? Kalau dalam keadaan baik-baik saja mudah. Tapi ketika kita ada di dalam tekanan hidup, apakah kita bisa menguasai diri? Bisa. Tuhan yang kita kagumi, dia 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini. Dia tahu persis apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dia minta kepada Bapaknya roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudusnya. Dengan buah-buahnya sebanyak 9 buah. Kasih, sukacita, damai, cerah, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Tuhan sediakan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang dipilih Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Tapi seringkali kita enggak ngeh. Ada buah Roh Kudus yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati yang buah Roh Kudus? Tidak ada lain loh. Bapak Ibu Saudara harus melekat, minta kepada Tuhan. Yang namanya buah Roh Kudus. Pasti Tuhan beri. Yaitu kesabaran, penguasaan diri. Tapi seringkali orang gak bisa menguasai diri ketika kita ada di dalam tekanan, kita nyalahin orang. Karena pada waktu itu kita rombongan besar, ada sebagian besar nyalahin. Saling nyalahin tour leader. Ada sesang suami istri, suaminya marah-marah. Kata gua juga apa? Jangan pergi. Lu maksa pergi. Jadinya kita ngalami itu. Semua disalahin. Saya bilang, kalau hari ini kita hanya menyalahkan keadaan. Menyalahkan ke orang. Menyalahkan mulut orang. Kita tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya buah Roh Kudus. Yaitu kesabaran, penguasaan diri. Saya kata stop untuk menyalahkan keadaan. Kita tahu keadaan perang bukan situasi yang baik-baik saja. Kita tahu. Tapi jangan itu jadikan alasan sehingga kita tidak bisa menikmati yang namanya buah kesabaran dan penguasaan diri. Melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jujur saya orangnya yang paling lemah dalam penguasaan diri. Ayah saya orang yang keras. Akhirnya saya menjadi anak pemberontak. Di rumah saya baik-baik saja, tapi di luar rumah saya betul-betul meluapkan emosi saya. Dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, saya nggak pernah berhenti berkelahi. Kata orang Sundama, tekaupan. Ada sedikit saya marah besar. Bayangkan kondisi seperti itu ada di dalam sebuah keluarga. Bagaimana enggak nyamannya seorang anak. Bagaimana enggak nyamannya seorang istri. Saya enggak tahu istri saya pilih saya kenapa. Yang pasti saya ganteng, betul Pak Saudara? Itu enggak salah. Tapi dia juga mungkin kaget ketika betul-betul suami yang dihadapi dia punya temperamen yang keras, pemarah. Sampai suatu saat
Di tengah kekesalannya dia berkata, kamu tahu siapa kamu? Saya bilang enggak tahu. Kamu perasa tapi enggak punya perasaan. Wow. Kira-kira apa saudara perasa tapi enggak punya perasaan? Dia bilang, kamu kalau ada orang salah sedikit kamu marah besar. Tapi ketika kamu berbuat salah, kamu merasa itu tidak kesalahan. Itu kamu. Waduh saudara, betul. Saya berjuang untuk mengatasi sendiri-sendiri, tidak mampu. Tapi bersyukur, Yesus 25 tahun yang lalu, dia hadir di hidup saya. Dia proses hidup saya. Betul, kadang proses itu menyakitkan. Tapi menunjukkan apa? Kebaikan buat saya. Sekarang saya bisa menguasai diri. Tenang Bapak Saudara, saya sudah menjadi orang yang jinak. Tenang. Melalui proses. Penguasaan diri. Orang yang menguasai dirinya pasti mengalami keuntungan. Tapi orang yang tidak menguasai dirinya pasti mengalami kerugian. Di mana tempatnya orang yang nggak bisa menguasai diri? Tuhan ingatkan saya, saudara. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, 99% itu ada di dalam penjara. Coba Bapak saudara renungkan. 99% orang yang di dalam penjara, orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Ketika dia emosi, dia marah, dia ambil pisau, dia tusuk orang yang menyakiti hatinya. Urusan dengan hukum. Ketika dia ingin kaya, nggak tahu yang dilihat uang siapa. Ternyata uang rakyat. Dimakan, urusan dengan hukum. Nggak bisa menguasai diri. Setiap di dalam kehidupan saya, baik itu baik, baik pun tidak baik. Saya selalu minta kepada Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan di dalam hidup saya. Untuk saya jadikan itu satu pedoman. Tentang penguasaan diri, Tuhan kasih saya satu kejadian yang saya renungkan. Berapa belas tahun yang lalu, anak kawan saya dia telepon. Diminta nengok papi. Papi kamu ada di mana? Ada di tahanan di polsek. Ngapain saya bilang? Kesana aja. Singkat cerita saya ketemui dia. Langsung dia bilang apa? Dia pakai bahasa Sunda. Di sini ada yang ngerti bahasa Sunda? Pakai bahasa Sunda kasar. Aing suwe. Suwe kunaon. Dia cerita. Ada seorang temannya pinjam uang duit 10 juta. Janji 3 bulan ditagih nggak bayar. Belum ada. 6 bulan ditagih lagi belum ada. 7 bulan ditagih belum ada. Akhirnya orang teh emosi. Dia bilang. Dia langsung datangin rumah temennya. Kamu mau bayar gak? Kalau kamu gak mau bayar, ku aing ditembak sia. Bari bawa senapan angin. Atau si temen kan takut saudara. Biarin senapan angin ya pelorna letik, hari kena mata mah buta. Betul? Sieun saudara. Dia langsung telepon kantor polisi 10 menit. Teman saya digerawak, dibawa ke kantor polisi. Ditahan 3 hari. Teman saya bilang, aing suwe 10 juta temenang, ditahan 3 poe, duit keluar lebih gede. Kata saya bukan suwe, tapi kamu gak bisa menguasai diri. Marah boleh gak? Boleh, tapi kamu gak bisa menguasai diri. Dari hal itu banyak kejadian yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saya. Saya dulu ambekan saudara, kalau naik mobil saudara ada orang yang nabrak aja saudara. Langsung saya turun. Saya langsung semprot marahin. Terkadang istri saya ngingetin, kamu tuh gak boleh begitu. Semenjak saya bertobat, apalagi saya sudah bawa firman Tuhan di mimbar. Kalau saya mau marah, istri saya bilang, mau turun? Jangan-jangan yang kamu dimarahin jemaat GPD Indramayu. Kamu gak malu? Itulah yang memacu hidup saya untuk saya lebih baik dalam penguasaan diri. Jadi ciri hidup orang Kristen yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Saya katakan kepada rombongan besar pada waktu itu, siapa di sini yang setiap hari berdoa? Jujur saya bilang sama rombongan kami di Kota Dubai. Ada yang jujur, oh maaf Pak, saya jarang berdoa. Pantesan aja kamu lemah. Kalau orang Kristen itu adalah kewajibannya berdoa. Bukankah Tuhan Yesus itu sendiri berdoa? Ketika dia tahu harinya akan tiba, dia harus menanggung dosa umat manusia, ada di dalam tekanan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa, di situ dikatakan, malaikat Tuhan memberikan Yesus kekuatan. Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita. Manusia yang lemah. Pantesan saya bilang, sebelum keberangkatan kita ke Israel, setiap minggu kita berdoa, ongkoma yang ikut 41 orang, tapi yang berdoa cuma belasan Pak Beni. Yang lain gak ikut berdoa. Saya bilang, nah segala sesuatu pasti ada kebaikan yang kita terima. Kalau Tuhan izinkan kita ada di Kota Dubai. Kebaikan pertama, belajarlah berdoa semenjak karena nggak tahu kepepet, saudara Pak Beni, jadi semua kencang doanya. Tapi saya bilang berdoa itu bukannya dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik. Selalu kita berdoa. Ciri hidup orang Kristen yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga, ciri hidup orang yang Kristen itu harus saling mengasihi. Karena di ayat yang selanjutnya mengatakan, kasihilah kamu akan yang lain. Di situ katakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ciri hidup orang Kristen yang ketiga adalah saling mengasihi. Kasih itu apa? Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu memaafkan. Saya bilang saatnya kita semua saling mengasihi. Ya, biasanya dalam keadaan itu, keadaan tertekan, biasanya egonya yang muncul. Yang penting gua selamat sendiri, orang lain peduli. Yang penting gua kenyang sendiri, orang lain gak peduli. Enggak, saya bilang. Firman Tuhan jelas, kalau kita mau lihat hari-hari ke depan hari yang baik, saling mengasihi, sabar, itu yang kita butuhkan. Lagi-lagi setiap dalam kejadian hidup saya selalu ambil maknanya. Saya bertobat 2001, kira-kira 2005, saya sebelum punya restoran, saya pedagang mobil. Dari saya remaja, saya punya showroom mobil. Pada waktu itu saya berniat membeli mobil Toyota Alphard di kota Jakarta. Anak saya senang, papi mudah-mudahan mobilnya bagus jadi. Kalau jadi kan enak, nanti lusa kita pergi lebaran bisa pakai mobil itu nyaman, bisa banyakan nyaman. Doakan aja mobilnya bagus, harganya kena. Singkat cerita saya pergi ke Jakarta, jam 9 pagi saya datang di tempat pemiliknya, saya lihat mobilnya bagus, warnanya hitam, tawar-tawaran, jadilah mobil itu. Waduh saya senang sekali, dapat 2 keuntungan. Pertama, selama liburan saya bisa pakai dulu, selesai liburan saya bisa jual dapat untung. Itu buat saya. Tapi saya tuh orangnya teliti. Saya nggak mau beli mobil itu di sembarangan orang yang nggak jelas. Salah satunya yang saya harus tahu tuh agamanya. Tapi kan nggak mungkin saya tanya, kok engkau agamanya apa bisa disemprot? Urusan apa lu tanya-tanya agama gua gitu. Tapi kan saya banyak akal. Saya selalu bilang kalau saya mau tahu ini orang Kristen atau enggak saya tanya. Kok engkau hari Minggu kemana? Kalau dia bilang nggak kemana-mana bukan orang Kristen. Kalau Bapak Ibu Saudara pasti orang Kristen karena Minggu ada di gereja. Ketika saya tanya itu, si engkau langsung bilang saya ke gereja. Langsung saya berjabat tangan. Berarti engkau saudara seiman dengan saya. Walaupun beda sinode, Tuhannya sama. Saya bilang saya salaman. Tenang saudara. Ketika mau pulang,
Si engkau ini tawarin asuransi Oris untuk mobil tersebut. Kok engkau mau beli nggak ini asuransi? Cuman memang tinggal 3 bulan lagi. Saya bilang kalau hanya tinggal 3 bulan lagi kasih aja kok. Dan engkau pegang juga percuma, kan mobilnya udah dibeli saya. Toh engkau kembaliin ke orang perusahaan asuransi nggak akan kembali duit, nggak akan. Kasih aja. Dasar si engkau pelit. Enggak, kalau engkau nggak mau bayar, saya nggak mau kasih. Enggak lah kok, saya buat jual lagi kalau 3 bulan saya nggak perlu. Singkat cerita saya pulang, kami wisata di Pokalawaci hari keempat, anak-anak bosan, papi kita makan di mall Karawaci yuk, ayo. Jalan kaki naik mobil padahal deket. Naiklah mobil pakai Toyota Alphard yang baru saya beli. Singkat cerita makan siang, begitu keluar dari mall, begitu ada di mobil, dalam berapa detik saya setir. Bunyi suara keras. Wah kaget semua. Ketika saya turun, aduh Bapak Ibu Saudara, kaki saya lemes. Itu mobil masih baru, mobil Nissan Airgrand, mobil build up, mobil mahal. Ketika saya lihat itu mobil udah gini, ketabrak sama mobil saya, leles. Aduh saya bilang, ayah wahai, sukacita saya hilang. Tapi ada suara, lumpat, lari aja lari. Maklum saudara baru bertobat 4 tahun. Masih ada suara si setan. Tapi ada Roh Kudus masih yang jelas. No. Kamu bukan lagi manusia lama, kamu manusia baru. Tanggung jawab. Singkat cerita, saya panggil tukang parkir. Pak, ini mobil ketabrak sama saya. Orangnya pasti ada di dalam mall. Bilangin kalau orangnya keluar, saya tanggung jawab. Ini nomor KTP saya, ini nomor HP saya, ini nomor mobil saya. Saya nginep di depan. Oke. Lagi-lagi saya mau tahu mobil ini punya siapa. Saya berharap ada gambar salibnya. Kalau ada gambar salibnya, mudah-mudahan jemaat GPDI Indramayu. Kan gampang urusannya, tinggal telepon Pak Beni kan. Putar, begitu diputar nggak ada gambar salibnya. Waduh, saya mulai tanya-tanya. Tapi di ujung sana ada gambar Buddha. Aduh, mendinglah berarti ini si engkau dosa bangsa sama saya. Lebih gampang ngeberesin. Betul saudara, ketika pulang di hotel 3 jam kemudian itu si Ko Jimmy telepon saya. Tuh langsung saya nyorosos. Da sieun ambek teh. Kok saya minta maaf nggak sengaja pokoknya tanggung jawab. Tiba-tiba si Ko Jimmy bilang, kok yang jadi masalah mobil saya build up. Saya tahu mobil engkau mobil mahal. Saya tahu karena saya pemilik showroom, saya tahu. Jangan takut, saya tanggung jawab penuh. Oke, Ko Freddy, saya pegang janji Ko Freddy. Nanti sesudah lebaran saya beresin semua. Karena sekarang masih tidur. Tutup dulu. Malam mau tidur, tiba-tiba saya ingat si engkau pelit. Iya, si engkau kan nawarin asuransi. Langsung saya telepon dengan jujur. Saya bilang, kok udahlah, kalau engkau nggak mau kasih asuransinya, saya beli aja kok. Saya baru nabrak mobil. Jujur, Pak. Si engkau bilang, ya kok saya ada di luar kota. Nanti udah beres lebaran, kita ngobrol lagi aja nggak kemana-mana. Aduh tenang. Singkat cerita, hari libur selesai, hari kerja. Langsung saya telepon si engkau ini. Saya niat mau belilah, kalau dikasih nggak mau, minta nggak boleh, saya mau beli. Saya sudah hitung, asuransinya 1 tahun 12 juta. Kalau 3 bulan berapa? 3? Pintar ngitungnya. Bapak Ibu Saudara juga pintar itu, anak-anak kecil juga bisa ngitung. 12 juta 1 tahun, 1 bulan 1 juta, 3 bulan 3 juta. Itu kan angka yang benar.
Ketika saya bilang, Kongko mau jual berapa? Kurang ajar enggak? 9 juta katanya. Hitungannya dari mana? Saya bilang, kok setahun 12 juta, sebulan 1 juta, 3 bulan 3 juta. Engkau minta 9 juta. Itu dasar si engkau udah pelit, kurang ajar. Dia bilang apa? Kok kalau engkau mau beli, kalau enggak. Atuh saya teh ambek. Saya banting telepon. Maklum baru 4 tahun tobat. Saya banting telepon. Pokoknya saya nggak terima. Lebih baik saya betulin 20 juta daripada bayar ke Singko 9. Nyeri hati. Udahlah dengan kepaksa. Saya telepon si Ko Jimmy. Ko Jimmy, sesuai janji saya mau beresin mobil engkau. Saya minta nomor mesin sasisnya. Itu si Ko Jimmy bisa bilang begini, Ko Freddy, Kamsia, Ko Freddy sudah telepon saya, sudah mau tanggung jawab. Ko Freddy gak usah repot-repot lah, saya sendiri mobilnya sudah punya asuransi. Bukan ngomong dari kemarin. Tapi kan di dalam hati, waduh saya happy banget. Betul Kongko punya asuransinya? Betul. Kok tapi ada administrasi yang harus dibayar 800.000. Saya minta nomor rekeningnya, saya transfer sekarang. Si engkau ini saking baiknya dia bilang, cincai Ko Freddy, uang kecil lah, gak usah katanya. Begitu tutup telepon, itu jelas Roh Kudus itu bicara sama saya. Kamu lihat, kamu bandingkan. Ada satu ngaku anak Tuhan tapi gak punya kasih. Tapi lihat. Ada satu orang dia nggak mengenal kasih Tuhan, tapi dia punya kasih. Yang Tuhan ingatkan, berarti kasih kamu harus lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Setuju Bapak Saudara? Mau Bapak Saudara? Mau Saudara? Jangan malu-maluin Tuhan kita Saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang maha pengasih? Bukankah kita diselamatkan karena kasih Tuhan? Bukankah kita status kita sudah jadi anak-anak Tuhan? Entong malu-malu, entong nyerang-nyerakan nama Tuhan Yesus. Maka dari situ saya termotivasi untuk hidup saya itu lebih baik, lebih benar. Kasih saya harus lebih besar daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ciri hidup orang Kristen yang ketiga adalah saling mengasihi. Yang keempat, saling melayani. Di situ dikatakan layanilah kamu akan yang lain. Ayat yang ke-8. Tetapi yang ayat yang 9, ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jelas firman Tuhan di sini bukan mintalah dilayani, tapi salinglah melayani. Bapak Saudara, bukan waktunya kita jadi orang-orangnya hanya minta dilayani, bukan waktunya Saudara. Kita semua waktunya untuk saling melayani. Ketika kita saling melayani, pasti ada orang yang dilayani. Tapi kalau hari ini kita hanya minta ingin dilayani, belum tentu ada orang yang melayani. Pertanyaannya, ketika kita minta dilayani, ada orang yang gak mau layani, biasanya kita marah. Kita langsung emosi. Cukup banyak kejadian gara-gara pulang dari gereja di pintu, kelewat disalami Pak Beni, eta ngamuk nah. Itu Bapak Pendeta pilih kasih nu beunghar we nu disalaman cenah. Saya tadi padahal kelewat Saudara. Karena dia datang ke gereja ingin dilayani. Ketika enggak dilayani, hatinya enggak puas, benci, marah, keluar dari gereja, keluar dari persekutuan. Saya yakin di sini enggak ada. Amin. Tapi di sana sini ada. Saling melayani. Itu ciri hidup orang Kristen yang keempat. Saling melayani. Yang kelima, yang terakhir. Bicara positif. Bicara sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan,
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kita mengerti setiap firman Allah pasti positif. Setiap firman Tuhan itu pasti ada kebenaran. Setiap firman Tuhan itu pasti membangun. Di luar firman Tuhan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Betapa pentingnya sebuah perkataan akan menentukan arah hidup kita ke depan. Karena Amsal mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, kamu akan makan buahnya. Jadi betapa pentingnya sebuah perkataan. Dan itu yang saya sampaikan kepada rombongan. Kita nggak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Tapi mulailah hari ini dengan kata-kata positif. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik. Karena Yakobus mengatakan, lidah itu seperti kapal yang besar dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Kehidupan kita yang besar dikemudikan oleh lidah yang kecil. Bahwa perkataan kita punya kuasa. Kalau hari ini kata-kata yang kita akan adalah ucapan syukur. Kita lihat ada berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kita untuk mengatakan, mengutuk orang, menyumpahi, ngegosip. Bukan seperti itu. Kata-kata yang positif. Waduh saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau rombongan besar itu terprovokasi ada satu lidah yang menjadi provokasi. Saya teringat Yakobus mengatakan apa? Hutan yang besar terbakar dari api yang kecil. Waduh, kalau hari itu ada orang yang menyulut, saudara, kebencian, kemarahan, bisa seluruh rombongan marah besar. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa dari perjalanan kita. Saya bilang, mulailah dari perkataan. Suami istri, setiap hari kita kemana, mulailah bicara yang positif. Saya setiap hari selalu bilang sama istri saya cinta kamu. Setiap hari saya bilang saya sayang kamu. Karena saya tahu buahnya pasti buah kebaikan yang saya terima. Saya setiap hari, kamu cantik. Beginilah beki cantik saudara. Sok pelajari sok. Kamu sekarang kalau suami bilang, ih mana butut. Beginilah beki butut saudara, percaya ke saya. Tapi kalau hari ini kita bilang gelis, beginilah beki gelis. Pasti. Mula-mula mau istri saya begitu, ih kamu apa sih? Padahal hatinya senang. Sekarang dia bilang, papi keren. Ini jas baru beli, baju baru beli, itu riuh 3 cewek itu. Kita kemarin saya bawa batik, padahal saya tahu di GPD itu bajunya putih. Aduh saya repot kemarin Pak Beni beli dulu, dijelas. Itu 3 cewek yang milihin baju tas. Ini keren, aduh keren nih. Saya mau ikut diem coba. Papi keren. Nah, kata-kata itu yang saya sampaikan sama anak-anak saya. Saya selalu bilang anak-anak saya hebat. Anak-anak saya luar biasa. Bukan untuk sombong. Tapi ada motivasi, ada kuasa dari sebuah perkataan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya berapa belas tahun yang lalu, saya sekolah Alkitab, masuklah pelajaran homiletik, bagaimana cara berkhotbah yang baik, bagaimana cara menggali firman Tuhan yang benar. Singkat cerita, selesai mata pelajaran dosen bilang, sekarang sudah selesai mata pelajaran, belajarlah untuk praktek. Minggu depan persiapkan diri sebaik mungkin, serapih mungkin. Karena kita mau menyampaikan firman Tuhan. Persiapkan diri sebaik mungkin. Mau doa, mau puasa, kita harus praktekkan. Dengan catatan, karena masih belajar, boleh dikoreksi. Karena kita masih belajar. Singkat cerita, minggu depan mulut belasan orang datang hadir. Tiba-tiba datang teman saya, Pak Beni meninggal pisan. Tadinya biasa pakai sandal, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi. Pendeta Gilbert lu mendong eleh. Kabeh teman,
Keren kamu Bapak. Ketika dosen bilang, siapa yang mau pertama kali berkhotbah? Kita kan semua malu-malu. Dia mah gagal, saya Pak. Waduh hebat. Kasih 15 menit dia khotbah. Wah, Bapak. Kayak pengkhotbah besar. Begitu selesai. Bapak saudara siapa yang mau kasih masukan atau kritik? Gak boleh marah ya. Saya mulutnya jahil. Orang lain gak berani, saya berani. Saya langsung bilang, Bapak khotbahnya bagus. Waduh dia senang. Hidung makan. Tapi saya bilang, tapi Bapak lebih bagus lagi Bapak gak khotbah. Ngamuk soal. Ngambek soal. Sampai sekarang kalau ketemu saya nggak lupa itu kata-kata Pak Freddy menyakitkan. Cik teh, heureuy Pak heureuy. Enggak sesakit. Artinya apa saudara? Lidah ini bisa membuat orang bahagia. Tapi dengan lidah bisa membuat orang sakit. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Ya, dengan lidah kita bisa membesarkan nama Tuhan. Dengan lidah kita bisa membangun orang yang lagi terpuruk. Betul? Memberi semangat. Hidup mati dikuasai lidah. Jadi ciri hidup orang Kristen yang kelima apa? Bicara positif. Bicara sesuai dengan firman Tuhan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. 5 ciri hidup orang Kristen. Pemain musik bisa maju ke depan. 5 ciri hidup orang Kristen. Yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua berdoa. Yang ketiga saling mengasihi. Yang keempat saling melayani. Yang kelima bicara positif sesuai dengan firman Tuhan. Pasti hari-hari ke depan hari yang berkat. Singkat cerita perjalanan kami. 7 hari 6 malam kami di kota Dubai tertahan. Kita nggak bisa berangkat. Tapi puji Tuhan 7 hari 6 malam kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Kami bisa pulang dengan selamat. Akhirnya hotel 7 hari 6 malam dikasih gratis. Pagi siang malam makan dikasih gratis. Beli pakaian, beli koper dikasih gratis. Kami pulang dalam keadaan semua baik-baik saja. Doakan 19 Oktober kita akan mengulang lagi perjalanan kami ke Holy Land. Doakan supaya kami betul-betul bisa melihat kemuliaan Tuhan di tanah Holy Land. Mendapatkan berkat. Kita bangkit berdiri, kunci A. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Demikian hidupku di jalanmu, mengurapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, bagailah sesuai rencanamu. Ku mau
jelas apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bila kita bisa menguasai diri kita, datanglah kepada Tuhan, minta buah kesabaran penguasaan. Mungkin hari ini Bapak sudah berhadapan dengan satu tekanan masalah di dalam diri. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah buah rohnya, itu kesabaran dan penguasaan diri. Sukacita, damai sejahtera. Minta. Berhenti, stop untuk menyalahkan orang. Stop, berhenti menyalahkan keadaan. Datang kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Bapak Saudara kita semua saling mengasihi. Waktunya kita saling mengasihi. Bukan saling menyakiti, bukan saling membenci, tapi saling mengasihi. Saling melayani. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saling melayani. Jemaat melayani di tempat ini, saling melayani. Yang kelima, baiklah, Roh Kudus, minta Roh Kudus memimpin perkataan kita, lidah kita. Karena itu akan menentukan hari ke depan hari seperti apa. Berjalan bersama dengan firman Tuhan, berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita melihat hari-hari yang baik. Kita katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Disempurnakan selalu Haleluya. dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami. Tapi kami percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Selain saat ini kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kami kekuatan. Ajar kami Tuhan, apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami alami Tuhan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus tetap setia di dalam Engkau Tuhan, supaya kami terus tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kami kekuatan. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, sehingga kami semua mampu melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh terus hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, makrifat daripada-Mu Tuhan. Kau berkati terus pelayanan dimanapun beliau berada Tuhan. Engkau pakai beliau lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dengan penuh kerendahan hati. Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkorban dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.